What If episode ke-8 menghadirkan ancaman terjadinya kiamat untuk seluruh multiverse kini di depan mata. So, are you ready? Varian, let's talk about it. Sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat menyaksikan episode ke-8 What If ini. Buruan ditonton dulu lalu balik lagi ke sini nanti ya. Episode terbaru ini terjadi akibat Nexus Event, di mana Ultron berhasil mendapatkan tubuh organiknya yang di MCU malah menjadi pahlawan, yaitu Vision. Tony Stark yang awalnya bertujuan menciptakan Ultron untuk menjaga perdamaian, malah salah menerjemahkan perdamaian tersebut dengan melakukan genosida. Setelah membunuh Thor, Bruce Banner, Steve Rogers, dan Tony Stark, Ultron mengaktifkan seluruh misil rudal nuklir dan meluncurkannya ke seluruh belahan bumi, hingga tidak ada lagi yang tersisa selain dirinya. Thanos dengan 5 Infinity Stone yang telah dikumpulkan tiba di bumi. Alih-alih merebut Mind Stone, malah dengan mudah Ultron membelah tubuh Thanos dan akhirnya memiliki seluruh Infinity Stone dan akhirnya melakukan genosida ke seluruh planet, mulai dari Asgard, The Sovereign, Sakaar, Ego, sampai Xandar. Upayanya untuk menghancurkan Xandar dicegah oleh Captain Marvel, namun pertarungan mereka malah membuat ledakan hebat yang menghancurkan seluruh universe. Kini tersisa Ultron seorang diri tanpa tujuan, namun segera menemukan ada kehidupan yang lebih besar di luar jangkauannya melalui The Watcher. The Watcher yang terkejut dengan rasa haus Ultron akan genosida dan telah menyadari eksistensinya, kini hanya bisa berharap kepada Romanoff dan Barton yang kini memiliki lengan robotik. Ternyata mereka berdua selamat dari bencana nuklir yang disebabkan oleh Ultron sebelumnya, karena pada saat itu terjadi mereka sedang terbang menggunakan Quinjet. Mereka memanfaatkan program Artificial Intelligence Arnim Zola dengan memaksanya mengakses pusat pikiran AI Ultron. Namun upaya mereka tidak mudah karena harus berhadapan dengan serangan Ultron sentris. Setelah Clint mengorbankan diri, Romanoff menyadari bahwa Zola ternyata tidak dapat mengakses pusat pikiran Ultron karena kini Ultron telah berada di universe lain dan sedang berhadapan dengan The Watcher yang pada akhirnya mau tidak mau untuk pertama kalinya dia harus melanggar sumpahnya dengan meminta tolong kepada Doctor Strange Supreme untuk menyelamatkan multiverse. Strange Supreme sendiri ternyata selamat dari kehancuran realitas yang dia sebabkan sendiri dengan menciptakan sebuah gelembung ruang yang membawanya bisa bertemu dengan The Watcher di episode ke-8 kali ini. Di tempat lain, Ultron kini akhirnya menguasai basis operasi The Watcher, yaitu di ruangan Prisma Multiverse. Sebelum masuk ke pembahasan detail, kita jelaskan dulu arti dari ending episode ke-8 ini. Yah, akhirnya The Watcher memang harus ikut campur dalam urusan multiverse. Meski diakui itu bukan keinginannya, tapi karena dalam keadaan terpaksa setelah dikalahkan oleh Ultra Vision yang kini mengambil Prisma Multiverse yang menjadi basis operasinya selama ini. Dan inilah sebenarnya yang dalam komik kita kenal dengan Nexus of All Reality. Bisa dibilang, Nexus of All Reality ini tingkatannya lebih tinggi daripada Citadel at the End of Time dan TVA. Bedanya, Citadel at the End of Time dan TVA itu berada di luar satu garis waktu atau timeline, sementara Nexus of All Reality berada di luar berbagai realitas alternatif yang kita sebut dengan multiverse. Dan disinilah The Watcher bisa melihat semua kejadian dari berbagai realitas dan akhirnya dikuasai oleh Ultron yang sepertinya kini kita sudah bisa menyebutnya sebagai Ultra Vision. Di sini akhirnya bisa ketahuan kalau ternyata Ultron itu memiliki masa depan lain di MCU yang bisa menjawab kekecewaan banyak fans dan pembaca komik yang malah begitu mudah terlihat dibinasakan di film Avengers Age of Ultron oleh Joss Whedon. Realitas alternatif ini justru secara on point membandingkan betapa jauh lebih menakutkannya Ultron jika memiliki Infinity Stone dibandingkan Thanos. Masih hangat dalam ingatan, dalam film Avengers Infinity War, Thanos sukses menuntaskan misinya dengan melenyapkan separuh populasi semesta. Itu pun sebenarnya tidak bisa langsung dikatakan mereka semua mati, lebih tepatnya lenyap. Sementara Ultron justru lebih mematikan dengan membunuh seluruh populasi dan menghancurkan seluruh semesta. Dia pun tidak melakukannya dengan snap, melainkan dengan menggunakan drone Ultron sentris, menyerang setiap planet dan menghancurkannya. Ultron sentris ini sendiri dia ciptakan dengan menggunakan Reality Stone. Dia bahkan tidak perlu merasakan luka parah seperti yang dirasakan oleh Thanos, Smart Hulk, dan Tony Stark akibat penggunaan Infinity Stone. Ini sekaligus membuktikan kalau Vibranium adalah salah satu bahan logam terkuat yang memang pernah ada dan kini menjadi bahan utama untuk tubuh Ultron.
The Watcher sendiri terbukti harus ikut campur tangan dalam urusan multiverse ini. Dia pada akhirnya harus meminta tolong kepada Dr. Strange Supreme yang sebelumnya sempat terlihat ikut musnah bersama realitasnya di episode keempat. Di sini terjawab rupanya Strange Supreme selamat dengan menciptakan space bubble yang berhasil melindunginya. Nah, disinilah kecurigaan kita muncul. Sepertinya pertama kalinya The Watcher ikut campur terjadi di episode keempat dengan akhirnya ikut turun tangan menyelamatkan Strange Supreme dari kehancuran realitasnya. Buktinya dia tahu loh kemana dia harus kabur setelah Nexus of All Reality dikuasai oleh Ultron. Dengan demikian, maka upaya pembentukan Guardians of the Multiverse tentu saja dimulai dari sini dengan merekrut tim mereka dari universe masing-masing, mulai dari Captain Carter, T'Challa, Star-Lord sampai kepada Gamora. Dan di sini juga sudah bisa dipastikan bahwa Multiverse of Madness yang terjadi juga diakibatkan dari series What If ini. Masih perlu dilihat karakter mana dari What If yang akan dimunculkan ke versi live actionnya. Yang jelas Ultra Vision sepertinya masuk dalam jajaran yang pantas untuk mendapatkannya. Berikutnya kita masuk ke detail tersembunyi di episode ke-8. Dimulai dari cloak atau jubah invisible yang digunakan oleh Clint Barton untuk menyerang Ultron Sentry secara sembunyi-sembunyi. Jubah magis ini mengingatkan kita kepada jubah yang sama yang pernah dimiliki oleh Harry Potter dalam filmnya. Teknologi cloaking seperti ini juga sempat kita lihat diterapkan untuk helicarrier milik S.H.I.E.L.D. dalam film The Avengers dan juga untuk pesawat Tony Stark dalam film Spider-Man Homecoming. Clint Barton juga di sini menjadi survivor bersama dengan Natasha Romanoff dari kiamat nuklir yang disebabkan oleh Ultra Vision di bumi. Mereka berhasil survive karena sedang berada di Quinjet yang terbang tinggi. Di satu titik, Clint Barton sepertinya menerima dampak hebat dari bencana nuklir tersebut yang membuatnya kehilangan satu lengan dan akhirnya menerima lengan prostetiknya yang malah membuatnya terlihat mirip seperti The Winter Soldier alias Bucky Barnes. Dia juga bahkan sekilas mirip Cable yang pertama kali diperkenalkan dalam versi live action dalam film Deadpool 2. Bentuk lengan prostetiknya ini juga bahkan mengingatkan kita terhadap sosok Terminator. Referensi Terminator lainnya datang dari Captain Marvel yang menyebut Ultron sebagai Skynet. Listen, Skynet. I've seen the Killer Robot movie and I gotta say, ini jelas mengingatkan kita dengan franchise Terminator di mana Skynet adalah teknologi komputer super canggih dengan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang memang sama seperti Ultron yang juga sebenarnya merupakan AI milik Tony Stark yaitu Jarvis. Pada saat The Watcher mulai menceritakan mengenai Nexus event yang terjadi, sempat terlihat sekilas montase Loki Scepter yang ditenagai oleh Mind Stone. Inilah yang menginspirasi Tony Stark untuk menciptakan Ultron. Lalu setelah itu kita bisa melihat rekapan The Watcher yang akhirnya diperlihatkan yang ternyata menampilkan beberapa adegan yang diambil dari seluruh episode What If. Pada saat Ultron akhirnya menghabisi seluruh Avengers, ini membawa kita callback terhadap penglihatan Tony Stark yang mengalami halusinasi setelah dipengaruhi oleh Wanda Maximoff dalam film Avengers Age of Ultron. Di situ Iron Man melihat sekilas teman-teman superhero-nya tergeletak tidak berdaya, dengan S.H.I.E.L.D. Captain America secara mengejutkan malah terbelah dua. Sepertinya inilah gambaran penglihatan halusinasi Tony Stark tersebut yang menjadi kenyataan meskipun lokasinya berbeda, di mana di What If itu terjadi di ruang Nexus server. Pada saat Ultron memulai bencana nuklir apokaliptik, terlihat di ruangannya sekilas penampilan dari Jenderal Thaddeus Thunderbolt Ross yang juga sebelumnya sempat muncul di episode yang menceritakan Hank Pym menjadi Yellow Jacket dan di episode Killmonger. Setelah bencana tersebut terjadi, akhirnya kita bisa melihat salah satu gedung yang juga termasuk menjadi korban adalah Avengers Tower. Kedatangan Thanos untuk merebut Mind Stone dari Ultron di sini terlihat sama seperti kedatangan Thanos untuk pertama kalinya di bumi untuk merebut Mind Stone dari Vision. Dan di sini akhirnya Vision melakukan pembalasan yang setimpal terhadap apa yang dilakukan oleh Thanos di live action dengan membelah tubuh Thanos menjadi dua bagian dengan sangat presisi. Merupakan sebuah metafora pembalasan yang diterima oleh Thanos yang telah melenyapkan separuh populasi semesta. Dalam montase singkat ketika Ultron menghancurkan beberapa planet, sempat terlihat salah satu adegan yang diambil dari Guardians of the Galaxy Volume 2 di bagian pembukaannya yang memperlihatkan Peter Quill dan teman-temannya sedang disibukkan dengan pertarungan melawan Abilis. Menariknya di sini kita masih sempat melihat penampilan Gamora yang menandakan berarti Thanos bisa mendapatkan Soul Stone dengan cara yang lain. Apakah yang dia korbankan adalah Nebula? Berpindah ke scene berikutnya, kita juga sempat melihat wajah Ego the Living Planet yang berubah dari yang sebelumnya menyeramkan di versi live action, kali ini justru terlihat ketakutan dan bersedih. Sekilas kita juga melihat penghancuran Sakaar dan memperlihatkan
memperlihatkan penampilan cameo dari Grandmaster. Di Sakaar ini, Korg juga bahkan terlihat menjadi salah satu gladiator. Dan itu wajar karena Hulk di What If episode ke-8 ini sepertinya tidak pernah sampai di Sakaar. Sementara di Sandar, sekilas kita sempat melihat markas besar dari Nova Corps yang terlihat dari kejauhan dengan logo bintang emas. Captain Marvel lalu menghajar Ultron dan membuatnya jatuh dan menembus tanah hingga mencapai inti planet. Gerakan ini terlihat sangat mirip dengan adegan pertempuran terakhir di Avengers Endgame ketika Captain Marvel menggunakan gerakan tersebut untuk menghancurkan pesawat luar angkasa raksasa milik Thanos. Ketika Natasha Romanoff mengakses ruang arsip KGB di Moskow, terlihat merupakan sebuah callback untuk film Captain Marvel di mana Carol Danvers dan Nick Fury juga masuk ke ruangan arsip untuk menemukan jati diri dan identitas Carol Danvers yang sebenarnya. Di ruang arsip ini ternyata tersimpan sebuah shield yang terlihat mirip dengan shield milik Red Guardian alias Alexei Shostakov. Alexei sendiri memang merupakan super soldier Soviet sebagai respon terhadap super soldier Steve Rogers yang dimiliki oleh Amerika. Nah, shield ini terlihat mirip dengan shield Red Guardian yang sempat terlihat dalam wujud action figure dalam film Black Widow. Akhirnya, mereka menemukan cara untuk memusnahkan Ultra Vision, yaitu dengan menyerangnya dari dalam sebagai AI juga. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan bantuan Arnim Zola, yang mana sebelum kematiannya, dia sempat mengunggah kesadaran dan pikirannya ke dalam bentuk AI komputer. Di episode ke-8 ini, Arnim Zola akhirnya mendapatkan tubuhnya, tapi bukan seperti yang terlihat dalam komik, melainkan menggunakan tubuh salah satu drone Ultron sentris. Zola kembali menyapa Romanoff dengan menyebut nama aslinya yang merupakan repetisi adegan dari film Captain America The Winter Soldier, dan kali ini Zola juga menyebut nama lengkap Barton, yaitu Clint Francis Barton. Barton Clinton Francis. Ini adalah nama lengkapnya di komik, tapi di realitas alternatif dalam komik sebenarnya Clint Barton juga punya anak yang diberi nama Francis Barton yang pada akhirnya menjadi anggota Next Avengers. Clint Barton dan Natasha Romanoff berusaha keras menghindari serangan Ultron sentris. Clint menggunakan serangan anak panahnya namun ditangkap oleh Ultron lalu meledak, yang mana ini juga merupakan pengulangan yang pertama kali terlihat dari film The Avengers ketika Loki menangkap anak panah Clint Barton namun berakhir dengan ledakan. Di sini Hawkeye juga ternyata memiliki salah satu anak panah yang digunakan sebagai perangkat USB yang mendownload kesadaran Arnim Zola lalu dipindahkan ke tubuh salah satu drone Ultron sentris. Kejadian yang sama sebenarnya juga pernah terjadi dalam film The Avengers ketika Clint Barton masih berada di bawah pengaruh Loki Scepter. Clint menembakkan anak panah yang memiliki perangkat USB ke helicarrier milik Nick Fury, dan perangkat USB tersebut akhirnya mengunggah virus ke server SHIELD dan melumpuhkan sistem komputer helicarrier. Ketika Zola akhirnya menyetujui untuk menjalankan misinya dari Clint Barton dan Natasha Romanoff, avatar digital Arnim Zola lalu sempat terdengar menyebut megalomaniac genosida pertama yang harus dia hadapi. Genocidal megalomaniac I have had to contend with, yeah? Ini sebenarnya merupakan baris kalimat yang ditujukan kepada Red Skull yang semakin menegaskan bahwa meskipun Arnim Zola selalu setia terhadap majikannya tersebut di Hydra, namun dia tidak selalu sejalan dengan Red Skull alias John Smith. Di Siberia ini, mereka harus kabur dari kejaran Ultron sentris, sebuah callback yang bagus untuk adegan Bucky yang berusaha kabur dari kejaran Iron Man di Captain America Civil War. Kondisinya pun serupa, Bucky Barnes dan Clint Barton sama-sama memiliki lengan prostetik, sementara yang mengejar mereka adalah drone, yaitu Iron Man dan Ultron sentris. Dan callback yang paling mengharukan terjadi di sini ketika Romanoff bertukar posisi dengan Clint Barton. Di Avengers Endgame, Romanoff mengorbankan dirinya agar Clint Barton bisa mendapatkan Soul Stone. Sementara di sini Clint Barton mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Natasha Romanoff dan Zola. Pertarungan Ultra Vision dan The Watcher juga menjadi callback untuk pertarungan Iron Man dan Captain America. Ketika Ultra Vision melancarkan serangan hit lasernya, The Watcher menciptakan shield kosmik untuk menahannya, yang mana ini juga sama persis terjadi dengan Captain America yang menahan serangan hit repulsor milik Iron Man dengan shieldnya di Siberia. Detail favorit saya ada di realitas alternatif yang dilewati oleh The Watcher dan Ultra Vision yang sempat memperlihatkan di layar seseorang berpidato dan ternyata dia adalah Steve Rogers yang telah menjadi presiden. Bukan hal yang baru karena di komik Captain America memang pernah diceritakan menjadi presiden, tapi di realitas alternatif juga Steve Rogers menjadi presiden dalam arc story United We Stand di Ultimate Comics di Ultimates isu nomor 16. Detail favorit saya yang terakhir adalah ketika Ultron terus mengintimidasi The Watcher dengan menampakkan wajahnya melalui prisma lalu beralih seperti memperlihatkan dia berniat melahap semesta. Tentu saja ini merupakan Easter eggs untuk Galactus yang tentu saja terkenal sebagai Planet Eater. Apakah ini pertanda
Galactus akan segera hadir di Marvel Cinematic Universe? Kita tunggu saja. Nah, itu dia beberapa detail menarik yang kita temukan di episode terbaru What If ini. Semakin tidak sabar menunggu episode terakhir What If nanti yang akan memperlihatkan bagaimana Guardians of the Multiverse bisa terbentuk, dan penasaran juga melihat petunjuk apa yang akan dijadikan dasar untuk menebak-nebak masa depan selanjutnya di Marvel Cinematic Universe. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan belum kita sempat bahas, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Varian, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.